Temanggung giatkan bersedekah lewat kegiatan kurban. Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA, kantor perwakilan Kabupaten Temanggung yang berkantor di Banyurip, Temanggung, terus giat melakukan dakwah dan sedekah. Salah satunya melalui kegiatan Idul Kurban 1445 Hijriah yang melibatkan seluruh relawan baik sebagai juru penyembelihan atau juleha maupun pengelola daging, tulang, jeroan, dan kulit. Penyembelihan hewan kurban tahun ini lebih semarak dengan diawali sholat Idul Kurban di lapangan Banyurip diikuti ribuan jamaah MTA. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, hewan kurban terlebih dahulu diperiksa oleh tim kesehatan hewan. Terima kasih. Jadi kami berharap pemeriksaan hewan kurban itu untuk menjamin masyarakat mendapatkan daging yang aman, sehat, utuh, dan yang jelas halal. Sisi halal itu ada halal proses, halal yang lain-lainnya lah Mas. Dan pemeriksaan dilakukan dengan antemortem dan postmortem sebelum dan sesudah disembelih. Jadi semalam begitu sudah diperiksa, alhamdulillah tidak ada penyakit yang berarti. Hari ini juga sudah kami lihat beberapa masih sehat semua nampaknya hari ini dan dagingnya masih nampak merah segar semua. Khusus yang pelaksanaan yang dilaksanakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu dari MTA Kabupaten Temanggung bertempat di Kelurahan Banyurip. Tentang teknik penyembelihannya Pak, seperti apa secara umumnya di Temanggung? Kalau teknik penyembelihan sebenarnya beberapa tempat sudah mempunyai alat ngembruke atau merobohkan begitu Mas. Tapi dengan adanya pelatihan juleha dan kami juga beberapa kali mengadakan tidak hanya juleha, rombongan jagal sekali dalam setahun itu, teman-teman Rojali itu pada prinsipnya adalah penyembelihannya harus memenuhi kesejahteraan hewan. Jadi harus ditunggu sampai mati betul, baru dipotong, baru dipindah, pesonya harus tajam dan lain sebagainya. Pemotongan hewan kurban juga menggunakan prinsip-prinsip etika kesejahteraan hewan atau animal welfare dan tata cara penyembelihan yang sehat. Semua dilakukan oleh para juleha MTA Temanggung dengan alat peroboh hewan spesial ciptaan MTA Temanggung. Sudah menjadi tradisi MTA Temanggung setiap hari raya Idul Kurban, sejumlah hewan kurban dari berbagai wilayah MTA Ranting Kecamatan se-Kabupaten Temanggung dilakukan karantina di ruang tersendiri sebelum disembelih. Hal ini dilakukan oleh para pengurus MTA perwakilan Kabupaten Temanggung dengan tujuan agar hewan tidak melihat hewan lainnya disembelih. Alhamdulillah atas pertolongan Allah, hari ini tadi mulai pukul 6.30 kami beserta warga Majelis Tafsir Al-Quran seperwakilan Kabupaten Temanggung menyelenggarakan sholat Id di lapangan olahraga Kelurahan Banyurip Temanggung. Yang semula kami perkirakan sekitar 500 sampai 600 orang, ternyata alhamdulillah atas ridho Allah tidak kurang dari 1.000 orang yang menghadiri sholat Id tersebut. Setelah selesainya sholat Id di lapangan, maka saudara-saudara saya khususnya yang menjadi panitia penyembelihan dari hewan kurban langsung merapat di masjid ini dan untuk menyembelih 18 ekor sapi dan 11 ekor domba yang insya Allah nanti udhiyahnya itu akan
berikan kepada seluruh warga Majelis Taklim Al-Quran di se-Kabupaten Temanggung dan juga masyarakat-masyarakat yang sekitar tempat kajian di mana Majelis Taklim Al-Quran menyelenggarakan kajian. Seperti di Banyurit ini ada di Kandangan, Rokomulyo, Tembara, Kedu, Kandangan, dan seterusnya, di mana ada tempat kajian itu warga sekitar majelis itu kita berikan walaupun hanya sedikit-sedikit. Jumlahnya Pak? Jumlah warga kita 600 orang. Terus insya Allah nanti kurang lebih jadi berapa? 2.000 berapa? Ya, hampir 2.000 bungkus nanti. Kalau jumlah hewan kurban? Jumlah hewan kurbannya itu yang berupa sapi itu 18 ekor, ataupun dombanya dan kambing itu 11 ekor. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan cepat nih. Diyakininya cara ini akan menghasilkan daging kurban yang sehat karena hewan tidak mengalami stres sebelum disembelih. Selain itu, pemotongan hewan juga sesuai dengan protokol kesehatan, di antaranya tempat yang bersih dan area yang luas. Pengukuran suhu tubuh petugas penyembelih tidak menghadirkan para penerima daging kurban, jaga jarak fisik antar petugas pada saat melakukan pemotongan, pengulitan, pencacahan, dan pengemasan daging. Mendapatkan ilmu dari MTA saudara kita di Bekasi itu sudah lebih dulu memakai alat seperti itu, sehingga kami memutar videonya. Kemudian kami kebetulan waktu itu ada warga kami yang berprofesi sebagai tukang las. Kemudian dari video itu kami berkonsultasi, kemudian kita minta tolong untuk dibuatkan alat seperti itu. Alhamdulillah secara perlahan-lahan dari proses pertama dulu sehingga perlu penyimpanan betul, alhamdulillah sekarang sudah bisa berjalan dengan lancar. Seperti yang pertama dulu hanya satu alat saja, itu agak lama. Sekarang sudah kita ada dua alat itu, sehingga bisa bergantian antara setelah penyembelian, kemudian kita serahkan kepada tim pengulitan atau pengelet, kemudian yang sudah disiapkan untuk penyembelihan hewan berikutnya seperti itu. Jadi bisa lebih cepat. Selanjutnya, daging hewan kurban didistribusikan langsung oleh petugas MTA ke tempat tinggal warga yang berhak, yaitu lingkungan terdekat kantor MTA di Banyurip, kantor kelurahan, warga ngaji, majelis MTA, sekolah terdekat MTA, panti asuhan, dan masyarakat yang sudah terdata sebagai sasaran penerima. Ya, alhamdulillah untuk Juleha yang di Majelis Taklim Al-Quran Temanggung ini ada beberapa orang, yaitu yang sudah bersertifikasi dari Dinas Peternakan itu ada 6 orang. Jadi dari 6 orang itu sudah dilatih, dididik untuk mengikuti pelatihan bagaimana cara menyembelih yang baik. Maksudnya bagaimana hewan itu tidak stres, kemudian juga diperlakukan dengan baik, sehingga betul-betul kita dalam pelaksanaan ibadah kurban ini memperlakukan hewan itu dengan baik agar tidak menjadi stres seperti itu. Juleha itu apa Pak? Juleha itu adalah juru penyembelihan halal seperti itu. Kalau di Temanggung di MTA ini ada pelatihannya di mana Pak? Pelatihannya kadang di Dinas Peternakan, itu sudah beberapa kali kami diundang untuk mengikuti pelatihan itu. Jadi betul-betul dari teman-teman kami yang tergabung di tim Juleha itu dalam melaksanakan tugasnya itu berdasarkan ilmu yang mereka peroleh waktu mengikuti pelatihan tersebut. Alat yang digunakan itu sederhana atau seperti apa? Alat-alat yang digunakan itu ya alhamdulillah kita
sudah memulai beberapa tahun yang lalu itu kita buat sedemikian rupa sehingga untuk memudahkan tim Juleha itu untuk dalam proses penyembelihan itu tidak mengalami kesulitan. Maksudnya hewan itu dimasukkan ke alat itu sehingga dalam proses penyembelihan itu hewan tidak terlalu banyak meronta, banyak berontak seperti itu, sehingga memudahkan tim kami dalam proses penyembelihan itu. Dan alat itu memang sudah kami perlakukan sudah beberapa tahun yang lalu seperti itu. Ketua MTA Perwakilan Kabupaten Temanggung, Sutiyarsono, mengatakan jumlah hewan kurban yang terkumpul saat ini lebih banyak dibanding tahun lalu, yaitu berupa 18 ekor sapi dan 11 ekor domba. Adapun sasarannya juga meningkat. Saat ini warga penerima mencapai lebih dari 2.300 penerima paket daging kurban. Dari panitia nanti membagi divisi-divisi mulai dari konsumsi ngopeni teman-teman, kemudian divisi penyembelian, kemudian ada divisi nanti pengulitan, kemudian setelah divisi pengulitan maka ada divisi pencatahan, kemudian divisi pencatahan milahkan ini yang jeroan, ada divisi pengolahan jeroan, pencucian jeroan, kemudian ada divisi untuk penimbangan, baik untuk yang sohibul korban maupun itu untuk warga sekitar dan seterusnya. Kemudian divisi penimbangan, kemudian ada divisi pengepakan, jadi packing. Kemudian setelah divisi pengepakan ada divisi distribusi ke alamat yang kita tuju. Demikian beberapa divisi sehingga masing-masing ada spesialisasi sesuai dengan keahlian masing-masing, begitu Pak. Seluruh bagian hewan kurban, baik daging, kepala, kaki, maupun hati, paru, dan jeroan, bahkan kulitnya dibagikan kepada penerima daging kurban dengan terlebih dahulu dilakukan penyortiran dan pengolahan khusus untuk kepala, kaki, dan kulit. Terhadap kulit hewan kurban dilakukan perlakuan secara khusus, yaitu direbus terlebih dahulu, kemudian dibersihkan bulunya, baru kemudian dicincang, barulah dibagikan untuk dibuat krecek atau kerupuk kulit. Pelaksanaan penyembelihan dipantau langsung oleh tim monitoring DKP 3 atau Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Temanggung. Proses penyembelihan hewan dan pembagian daging kurban ini melibatkan lebih dari 100 tenaga relawan MTA Temanggung yang bertugas di berbagai unit atau bagian proses. Tadi di tempat ditemukan ada yang terkena cacing hati, maka kita anjurkan untuk hatinya yang di dalam saluran-saluran hatinya itu sudah ada cacingnya itu untuk dimusnahkan, di akhir tidak dikonsumsi. Dagingnya boleh? Kalau dagingnya itu tidak apa-apa dikonsumsi, jadi dari bagian keseluruhan tubuh yang terkena hanya dagingnya, maka nanti yang terakhir hanya hatinya saja. Kalau secara umum, kalau tidak parah itu seringkali tanda-tanda sapi yang terkena penyakit cacing hati itu sering tidak nampak ya. Kadang-kadang sapi tersebut masih kelihatan mulut bulunya hanya sedikit keluar air matanya itu kadang-kadang setelah disembelih dibuka ternyata hasilnya ada cacingnya. Jadi tidak selalu bisa tampak dilihat dari luar, sehingga ketika para sahibul kurban atau panitia itu membeli sapi itu kadang-kadang memang tidak bisa mendeteksi. Maka salah satunya itu untuk mengantisipasinya itu biar yang di dalam itu terlihat, itu silahkan panitia kurban untuk ke depan itu bisa memeriksakan dari face-nya.
nanti kalau feses itu diperiksa di lab itu akan kelihatan apakah sapi tersebut dengan ciri luar segar itu kena cacing atau tidak. Ketika mulai dari persiapan, pengelolaan daging, packing, pencatatan sasaran, hingga mengantar daging kurban sampai ke rumah warga penerima. Tim Liputan memberitakan dari Temanggung, Jawa Tengah. Iki berarti ngebuat untuk orang panil ini.